Shalom, selamat pagi untuk seluruh jemaat GBDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GBDI Glory Karangrejo Surabaya. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita masih diberi berkat oleh Tuhan, kesehatan yang telah Tuhan berikan, dan apapun yang telah Tuhan berikan, kita percaya saja bahwa itulah yang terbaik yang telah Tuhan berikan. Puji Tuhan, saya ajak untuk pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua untuk melakukan aktivitas kita dengan baik. Puji Tuhan, saya ajak untuk kita sama-sama duduk dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, apa yang kami terima Tuhan Yesus itu semualah yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus Kau berfirman kepada kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang datang kepada kami Tuhan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami dan langkah-langkah kami untuk melakukan aktivitas kami. Mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini memiliki judul yaitu menjadi saluran berkat. Menjadi saluran berkat. Ayatnya yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Beginilah firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Puji Tuhan. Pagi hari ini renungan kita menitik beratkan kepada hal membantu orang lain atau menjadi saluran berkat. Kalau saudara ingat atau saudara merenungkannya bahwa fokus utama atau tujuan utama gereja yang ada di muka bumi ini mulai dari zaman para rasul bahkan sampai saat ini, maka kita dapat melihat bahwa keberadaan gereja atau umat-umat Tuhan itu selalu tidak lepas dari tanggung jawabnya, yaitu untuk membantu orang lain. Membantu orang lain atau orang lain bisa dikatakan sebagai orang yang lemah. Mungkin orang yang lemah termasuk ke dalam orang yang menderita sakit, orang yang tidak mampu, orang yang tidak berdaya, bahkan orang yang merasa dirinya tersingkirkan. Banyak orang di luar sana yang merasakan bahwa mereka tidak dapat menjalani kehidupannya atau tidak dapat menjalani perannya sebagai masyarakat dengan baik. Jadi mereka merasa dirinya seakan-akan terkungkung dalam kondisi atau keadaan yang mereka miliki pada saat ini. Dan gereja hadir atau umat-umat Tuhan hadir sejak zaman para rasul sampai saat ini telah melakukan banyak sekali pelayanan. Banyak sekali pelayanan-pelayanan yang gereja lakukan. Mungkin kalau saudara tahu ada pelayanan yang melayani orang-orang yang sakit, pelayanan di penjara, bahkan pelayanan di pendidikan, bidang pendidikan. Gereja melakukan semuanya itu karena gereja tahu gereja harus berbuat sesuatu untuk menjadi sebuah perubahan. Gereja harus berbuat sesuatu kepada orang-orang yang lemah. Gereja harus care terhadap orang-orang lain. Puji Tuhan, itulah yang harus gereja lakukan. Umat-umat Tuhan yang harus melakukan seperti itu. Dan yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul tadi itu adalah sebuah refleksi dari khotbah Yesus di atas bukit, di mana Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang bermurah hatinya karena dia beroleh kemurahan. Bermurah hati maka akan beroleh kemurahan. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan pada saat ini, kita pun harus mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita mau untuk melihat kondisi orang lain, membantu orang lain. Kita harus bersyukur bahwa kita ini sudah ditolong, kita sudah diselamatkan kehidupan kita. Kita sudah ditebus dan kita menjadi umat-umat ketebusan darah Yesus. Maka dari itu kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar sebuah perkataan dari seorang hamba Tuhan di mana dia mengatakan seperti ini. Kalau seorang manusia hidup hanya untuk sekedar menjalani kehidupannya sendiri, seperti ia mencari makan, kemudian tumbuh dewasa, kemudian menikah, memiliki keluarga, dan manusia tersebut melakukan aktivitasnya sendiri seperti itu terus, maka manusia itu sangat disayangkan sekali.
Sebelumnya saya mohon maaf karena perkataan ini mungkin sedikit keras di telinga Bapak Ibu Saudara, tetapi saya yakin perkataan salah satu hamba Tuhan ini menjadi berkat. Perkataan ini menjadi berkat bagi saya dan saya yakin menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang ada. Maka sangat disayangkan ketika manusia hidup seperti itu saja. Karena orang atau manusia yang hidup seperti itu saja, maka manusia itu sepanjang hidupnya bisa disamakan seperti seekor binatang. Dia hidup hanya untuk mencari makan, kemudian tumbuh dewasa, kemudian datangnya musim kawin dan berkembang biak. Hanya seperti itu saja yang mereka lakukan. Hidupnya seperti itu terus-menerus, hidupnya tidak ada berkat. Namun saya yakin kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai gereja-gereja Tuhan, terkhususnya seluruh jemaat GBD Ebenezer Duku Pakis dan seluruh jemaat GBD Gloria, kita semua mau untuk hidup memiliki dampak, hidup menjadi berkat bagi orang lain, dengan tentunya menjadi berkat sesuai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Beban yang Tuhan berikan dalam hati masing-masing kita. Ketika engkau mau membantu orang lain menggunakan apa yang engkau miliki, berikanlah itu. Saya yakin engkau tidak akan mengalami kekurangan. Ketika engkau mau menggunakan tenaga, engkau berikanlah itu. Saya yakin ketika engkau memerlukan pertolongan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Kita mau hidup menjadi dampak, lakukanlah yang terbaik. Dan saya yakin ketika kita telah melakukan hal yang terbaik, maka nama Tuhan saja yang dipermuliakan atas kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita hidup menjadi dampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita satu dalam doa, mengucap syukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk kami menjalani hidup Tuhan, dan kami yakin Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan menjadi dampak bagi orang lain Tuhan, dan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.